dipadatkan menjadi 12 kitab. Karena menjadikan 12 kitab Nabi kecil menjadi satu saja namanya kitab Nabi. Sedangkan Protestan, Katolik, dan Ortodoks ya melebihi dari 24 kitab tanah. Karena mereka memandirikan setiap kitab Nabi-Nabi kecil itu berdiri sendiri. Itu satu. Jadi nggak ada penambahan di situ. Yang kedua, pengembangan penjelasan dari kitab PL. Contoh, kitab Protestan 39. Ya. Kalau kita bandingkan dengan kitab tanah 24. Kok kenapa begitu jauh perbedaannya? Lebih banyak jumlahnya. Karena 12 kitab Nabi kecil dihitung satu persatu. Dibuat sendiri-sendiri. Maka menjadi 24 tambah 12 menjadi 39. Di situ tidak ada penambahan. Karena pada dasarnya kitab Nabi-Nabi kecil itu juga sudah ada isinya di dalam 24 kitab tanah orang Yahudi. Hanya cuma mereka simpelkan namanya menjadi kitab satu kitab menjadi kitab Nabi kecil saja. Harus paham situ. Lalu berikutnya, bagaimana dengan kitab Katolik 46 dengan tambahan kitab Apokryf 7? Ya, yaitu kitab Tobit, Yudit, dan juga 1-2 Makabe, ada kebijaksanaan Salomo, ada kitab Sirak, Baruk, dan tambahan kitab Daniel dan Esther. Ya. Nah, kalau ini kita perhatikan saudara, 46 atau 7 kitab Apokryf ini munculkan era perjanjian lama sebelum datang perjanjian. Nah, kita akan saya jelaskan akan hal itu. Ya. Ini berikutnya namanya. Jadi ini bagian dari pengembangan sebenarnya. Karena isi daripada kitab 7 kitab Apokryf itu secara prinsipil tidak ada yang berubah dari kitab-kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi. Enggak ada. Isinya, isi pesan Tuhan. Enggak ada yang berubah sebenarnya. Cuman ada memang perluasan, pelebaran, penjelasan tambahan. Jadi kalau saya milih soalnya kitab Apokryf ini bukan penambahan, penjelasan tambah, perluasan pemahaman, perluasan penjelasan aja sebenarnya. Karena pesan Tuhan tidak ada yang ditambah. Sama juga dengan misalkan kitab Ortodoks Timur. 51 kitab mereka. Dengan memakai tetap bahan kitab PL-nya itu 24 dari kitab tanah. Ditambah dengan 12 kitab Nabi kecil dipretel sama seperti di Katolik dan juga dengan di Protestan. Cuma ada tambahannya mereka ini kitab tambahan dari kitab Apokryf itu di samping memakai 7 kitab Apokryf yang dipakai oleh Katolik, ada tambahan lainnya. Yaitu apa? Ada kitab 1 Esdras. Ada kitab Makabe 3 sampai 3 itu. Ya, ada 4 Makabe. Kalau di Katolik kan hanya cuma 1-2. Ada 2 Manasye. Ya, dan juga ada kitab Mazmur. 151 lagi. Nah, jadi perbedaan jumlah dan nama kitab PL, Yahudi, Protestan, Katolik, dan Ortodoks tidak masuk dalam kategori perbedaan jumlah tadi dan nama kitab tadi. Itu tidak bisa dikategorikan, tidak bisa disimpulkan penambahan, pengurangan. Enggak. Mengapa? Karena esensi, isi firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Di dalam 12 kitab tanah, di dalam 39 kitab PL Protestan, di dalam 51 kitab PL Ortodoks, di dalam 46 kitab PL Katolik itu sama aja. Intinya, esensinya, pesannya. Pengajarannya. Karya penyelamatan Yesus selalu ada dipertahankan. Ini perbedaannya itu tadi ada penjabaran lebih detail, lebih spesifik. Kitab nabi-nabi kecil dibuat berdiri sendiri menjadi berdiri sendiri. Seperti kitab Daniel sendiri, ya kitab Yoel sendiri. Tidak dijadikan satu seperti dalam kitab. Jadi perbedaan jumlah dan nama kitab PL Yahudi Protestan Katolik sekali lagi tidak boleh dipakai untuk menuduh, menuding sesama Protestan, Katolik, Ortodoks, Yahudi sesat. Enggak. Karena pada dasarnya kitabnya sama. Nama kitab juga pada dasarnya sama. Isi pesan-pesan Tuhan, pengajaran Tuhan di dalam kitab-kitab Protestan, Katolik, Kristen, Ortodoks, dan juga Yahudi sama.
Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan di sana. Jadi kalau si setan dan pengikutnya mengatakan diubah dan lain sebagainya, sesat pikir dia. Makanya kan saking sesatnya saya berpikirnya dia kan wajar dia kalau murtad. Karena otaknya belum berubah. Sesuai dengan cara berpikir Kristus. Otaknya diubah ya oleh batu yang dia tuhankan selama ini.